kita nggak silat-silatan dulu nih. Iya. Istirahat dulu ya. Nah, istirahat dulu, capek. Ya, kali ini kita ngobrol-ngobrol santai aja nih di malam minggu kelabu nih. Buat para jomblo yang nggak jalan nih malam minggu nih. Iya deh. Yang dia lagi galau-galau nih, nggak usah galau, kita temenin nih malam minggu. Iya. Malam minggunya kita temenin. Ya sekarang emang mau ngobrolin apa nih? Iya bang ya kan. Gua kan akhir-akhir ini mulai perhatiin sosmed lagi nih bang. Kemarin tuh gue denger tuh di Instagram. Enggak, gue lihat kan. Gue denger gimana? Denger di Instagram. Iya, denger mah audio. Audio makanya. Gue lihat tuh di Instagram bang. Udah mulai ada gangster lagi bang tuh. KT-KT-nya itu udah di Depok, udah di mana tahu. Udah sampai Depok lah katanya. Terus juga udah ke Jaktim. Wah, udah deket banget kalau dari sini ya. Kalau dari Kalibata mah Ya tinggal iya. urus aja pasar Udah Minggu udah nyampe. Ya gue juga sering lewat sih. Cuman kalau yang gue lihat tuh malah di kampung-kampung. Kampung-kampung. Cuman ya berarti jatuhnya bukan cuma di Jakarta dong. Bukan cuma di Depok. Iya. Kayaknya nih Dari kayak setiap kota nih ada ini ada ada cabang ya. ada gangster-gangster Iya, ada nih. franchise itu. Cuman nggak tahu sih ya. Terakhir kan yang marak ya apa? Gangster keluarnya udah lama kan? Lama banget bang. Kapan nih? 2000 berapa sih? 2040 enggak belum. 2000 belum lah ya. 2024 ganti presiden. Waduh. Kali mau 3 periode. Wah, jangan. 2000 berapa ya? 16-an enggak sih bang? 2016 15 16. Ya segituan lah pokoknya. Sekarang aja udah 2022 mau 23 nih, baru muncul lagi nih. Iya, udah muncul lagi. Udah kayak apa ya, tenggelam Bangkit lagi. Mau ngapain kan? Udah kayak orang bangkit dari kubur aja. Iya. Cuman ada apa ya maksudnya? Kayak suatu gebrakan baru gitu kayak. Gebrakan baru. Coba berbuat lagi nih. Iya, bikin lagi. Cuman kayaknya yang sekarang lebih ini sih kayaknya nih, apa? Lebih dibilang brutal juga ya. Cuman sih, yang sekarang kayak lebih membabi buta juga sih. Udah nggak kenal kasihan orang-orang begitu ya. Iya, mungkin karena belajar juga dari yang dulu nih begini, ya dia mau lebih sadis lagi kali apa gimana. Cuman kenapa muncul lagi ya? Gue belum cari tahu juga sih. Ngerti itu kenapanya itu ya. Maksudnya belum tahu juga apa penyebabnya dia keluar lagi gitu. Maksudnya gangster ini kan bukan kayak orang yang berantem tawuran yang antar sama ini kayak ya udah nyari masalah. Orang dari mana tahu berkumpul bikin kelompok nyerang orang jalan-jalan gitu ya. Jalan ketemu orang masalahnya ini bukan masalahnya yang bikin makin resah nih. Nih gangster bukan yang kayak langsung ayo kita ribut yuk ketemu di sini enggak, tapi dia yang jalan ada siapa ajar bacok ketemu siapa ya bacok. Itu tuh yang bikin resahnya orang balik kerja. Iya, orang balik kerja malam apalagi cewek kan kadang suka gimana. Makanya kayak warung-warung pun diserang juga. Makanya kenapa bisa ini lagi, maksud gue tuh apa yang ngebuat dia muncul lagi. Kalau dulu kan gue ngalamin juga yang gangster yang dulu pun sempet tuh sampai setiap kampung tuh ada aja tuh. Bukan ada aja kayak kita ini jaga-jaga. Geng kampung gitu. Kayak misalnya di kampung gua nih punya bagian nih gara-gara marak kayak gangster nyerang ke kampung. Jadi sebelum diserang kita udah siap nih. Dulu ya. Sampai kalau dulu nih di kampung kan kalau lu berantem diomelin nih. Justru karena begitu jadi yang kayak udah kita siap-siap buat ngelawan nih Bang. Karena apa ya? Bertahan lah bahasanya kayak daripada lu diacak-acak. Karena dia kan misalnya lu kampung lu lagi di dalam pun dimasukin. Wah, masuk ke dalam kok nyerang. Iya. Emang nyari gara-gara, namanya orang nyari gara-gara. Orang nyari masalah ya. Iya, bukan yang lu lagi gimana ketemu masalah, tapi dia nyari masalah emang. Makanya apa yang kayak bapak-bapak yang punya golok di rumah dikasih ke anaknya. Kayak bukan dikasih ke anaknya. Iya kayak dianya malah yang kayak ayo keluar ya. Iya. Jaga kampung. Gue jaga nih kamu nih sekarang yang tadinya. Cuman kan ada tetep tuh ada yang kayak udah jangan keluar, jangan main. Lah
dia sekolah nih dari Senin sampai Jumat. Iya, Jumat. Malam Sabtu, malam Minggunya mau main jadi gak boleh main gara-gara gangster. Iya, ya dia lebih mendingan yang kayak mending gua lawan. Iya. Daripada gua jadi nggak main besoknya sekolah lagi. Pusing lagi. Iya. Berarti abang sempet ngalamin tuh hal kayak ribut-ribut atau jaga kampung gitu. Cuman kalau kayak gitu kan jatuhnya beda hal gitu. Maksudnya kita ini karena membela diri kita untuk kayak sebenarnya kan nggak mau berantem gitu kan jatuhnya. Untung sih alhamdulillahnya nggak nyampe ke sini. Mungkin karena untuk udah jadi karena dia udah nyerang-nyerang di berbagai kota dulu atau di berbagai kampung lain duluan, kedengeran di daerah yang belum diserang, jadi lebih ke arah kayak ya udah kita ini apa yang jaga-jaga tapi jangan munculin diri kita. Yang biasanya kita nongkrong di pinggir jalan jadi nongkrong di dalam jadi gitu, jadi nggak munculin. Alhamdulillahnya sih nggak, katanya sih ya cuman pernah tuh di depan situ kayak warkop gitu di sini bang. Iya di depan bagian kita. Cuman karena dia nggak ada itu ya sasarannya warkop. Iya warkop tukang makan Indomie di situ. Ya dirampok lah, dibasih, dikolekin. Karena kan ya emang niatnya gitu juga sebenarnya. Sebenarnya kan dia niatnya nggak, makanya kayak ke warung-warung kan. Iya, malah beliin makanannya. Iya, untung bagusnya nggak nyampe sini. Cuman kalau gue diceritain dari tempat perguruan gue tuh di Condet. Condet. Dia kan sempet tuh daerah situ tuh ngalamin deh, apalagi di Cililitan tuh. Oh iya. Ramenya kok emang di lampu merah situ tuh. Emang rame tuh situ tuh, gue juga ini. Iya, gue tuh masih banget sering ke sono tuh latihan. Malam Sabtu tuh, gue masih yang kayak dari Kalibata naik motor ke sono balik 1:30. Itu lagi marak-maraknya gangster itu. Malam banget bang. Itu dia. Karena kan kalau latihan gitu kan kalau latihan ngobrol ngopi dulu kan, ngerokok jadi. Iya. Cuman gue gak awal-awal gak sepanik itu. Karena mikir ya masih jauh gangster, gak, maksudnya belum nyampe sini, ya udah santai-santai aja dulu kan. Pas nyampe sono udah pada cerita. Semalam nih gangster nyerang sini begini. Cuman ya salah juga sih. Daerah sono banyak jawaranya. Iya makanya. Tapi goblok aja tuh gangster kan, ya kan, tahu Condet kan. Ya nggak tahu sih, lebih ke arah namanya orang nyari, ya dia nggak peduli. Emang itu justru yang malah tantangan kan buat dia. Ketemu orang yang ngeladenin malah bagi dia tuh tantangan. Kayak dia sengaja masuk ke kandang macan gitu. Iya, kayak orang yang kalau dia mungkin bagi dia yang begitu, justru kalau kitanya yang diserang langsung kabur ya agak seru bagi dia. Justru kalau yang ngelawan terus dia bikin dia jebol, makin penasaran tuh orang kayak gitu kan. Makanya tuh kayak gimana ya? Udah tahu nih. Kebetulan banget tuh di kampung itu ya jawaranya lah ada tuh dari perguruan gue juga tuh. Tukang golok juga. Tukang golok juga. Udah tukang golok, jawara. Dia diserang kamu pinjem-pinjemin golok. pegang dikasih murid-murid itu. Buat jaga-jaga lo udah. Kebetulan banget tuh gue masih inget banget. Lagi belajar kayak kalau dibacok nih kita nih. Apa namanya? Bacok gini. Begitu. Diulang tuh. Nih orang nih baru diajarin gitu. Kayak gue nih ngajarin lu. Nih lu latihan nih, orang bacok. Begini, orang bacok nih diulang terus. Besok malamnya diserang. Buset. Bisa pas gitu. Tapi ya bukan bisa apa sih jatuhnya, mungkin ya emang karena dia kan emang belajar. Iya, belajar kebetulan. Nah, kebetulannya gitu. Jadi kayak pas udah gangsternya nyerang, kepake itu. Buset. Kan ini kena tuh gangster. Pakai kan kalau gangster itu kan nggak langsung yang kayak nyegrep gitu. Turun gitu kayak sini lo, enggak juga, ada juga yang masih naik motor. Kebetulan tuh dia lagi kalau di yang Cililitan tuh yang depan PGS itu yang yang lampu merah sebelum pokoknya di daerah situ tuh. Iya. Pada jaga-jaga tuh di situ kan. Naik motor nih gangster. Yang belakang nih ngebacok. Nunduk kayak gimana ya? Lu naik motor nih? Gue naik motor. Nah, gue lagi gini kayak biasa. Gue gangster ya? Lu ngebacok, gue nunduk shot. Cuman nunduknya yang kayak gimana ya? Kalau diri tuh dia kan naik motor nih. Nah, dia kan gini nih. Kalau orang gak naik motor kan dia bisa sampai gini. Cuman kalau naik motor kan ya gini doang. Asal nyampe kayak, aja. Wah, nah kebetulan dia nunduknya tapi jadi dia pegang ini. Jadi nunduknya karena kaget. Cuman tangannya sepak. Cuman katanya kan
orang-orang kayak gitu tuh ada isian-isiannya Iya. juga kan, ada kebal-kebalnya juga. Cuman kalau misalnya guru gue tuh berani buat yakin kayak kalau misalnya golok gue mah karena dia tukang golok ya jadi ngerti bahan iya. golok kan. Adu-aduin aja gompal deh katanya. Wah, lu adu-aduin aja senjata dia karena rata-rata juga kalau senjata gangster gitu pasti bikinan kan. Ya sama golok juga. Cuman bikinan yang kayak yang penting Beda. jadi. Iya. Kualitas beda. Nah, kalau misalnya kayak tukang-tukang golok yang ngerti orang-orang ngerti golok mah Iya. bener-bener besinya lo, Nyampe. kualitas iya. Iya, dari per baja apa Lama segala uniannya kadang kan. macam. Di tempatnya. Ya, pokoknya lo adu aja begini. Cuman tuh kena tuh, tapi kenanya di tangannya doang tuh dia. Si itunya. Kan ngebacok tuh. Iya. Pas gininya nggak kena karena dia naik motor kan. Iya. Jadi ya serefleks lah bahasanya. Nah, Berarti itu dia megang golok pas jalan naik motor. yang megang golok yang ini dong. Oh iya, tiang ininya. Dia gangsternya ngapain megang golok? Gangster emang rata-rata kan celurit, Lurit. kelewang kayak gitu-gitu Iya, kan. iya. Jarang dia kalau misalnya golok-golok gitu. Cuman yang ini nih yang golok nih dia megang. Si dia. Cuman Megang golok. karena dia naik motor ya kayak gimana ya, sesempatnya lah. Asal nyampenya. Nah, yang refleks juga sesempatnya. Bagus gak kena tuh kepretan goloknya. Cuman kena tuh di tangan. Dia kan rata-rata gangster-gangster gitu emang pakai sweater kan. Iya. Cuman nggak tahu sih keadaannya itu nembus apa enggaknya nggak tahu kan masalahnya. Pokoknya sampai sekeos itu. Sekios itu. Dia sampai jaga-jaga di gang. Karena nggak mau kecuali orang kayak gitu nih pasti balik lagi. Apalagi diladenin kan. Makin dia. Iya, misalnya berapa orang dulu nih? 30 orang. Iya. Tahu diladenin nih kalah. Besoknya 60 orang. Wow. Wah, terus kan. Ada peloton-pelotonnya Ya, deh. makanya kan sampai waktu itu Iya. kan sampai 86 tuh gencar juga Oh kan. iya. Sama Sampai- di YouTube kan juga tuh 86 jadi trending topik banget. Iya, gitu. aku masih sering banget nonton tuh kayak Iya. sampai 86 nya juga kayak ngedukung untuk keluarga untuk ngejaga. Iya. Bukan lagi dibubarin, kayak malah kita yang ngebubarin tuh gangster. Iya. Dibantu. Jadi kayak kita ini ayo kita jaga sama-sama nih. Karena jatuhnya udah kejahatan, Iya. kejahatan yang direncanain nih Direncanakan. jatuhnya. Makanya meresahkan juga sih. Kalau zaman gue kan lebih ke arah bukan gangster ya, Bukan gangster Bang. Apa tuh? kampung aja. Kayak misalnya RT sini sama RT sono tuh udah beda bagian. Oh. Atau enggak per kelompok-kelompok. RW ya. Apa ya, beda tongkrongan doang ya kan? Cuman ada selek-selekan kali karena ada apa gitu. Apa karena salah satunya dia nyari masalah. Nah itu kadang kayak gue di sini kan gue jatuhnya juga pindah ya. Oh, abang baru di sini. Gue ya bukan baru sih jatuhnya. Ya, kalau pada saat anak-anak yang di sini ya gue yang baru. Oh. Cuman barunya gue ya 2004. Ya lama juga. Nah lama. Maksudnya kalau untuk teman-teman yang udah di sini dia lebih lama. Iya, iya. Jadi pas sampai kayak kadang gimana ya kalau dibilang itu masalahnya kenapa ya? Gimana gak tahu juga. Sama aja kayak sekolah kan, di sekolahan gitu berantem. Kenapa sih lo berantem sama sekolah itu? Oh. Gak tahu, ikut aja udah. Iya. Karena abang-abang dulunya berantem nurun aja. Oh, emang udah jadi tradisi. Iya, kayak gimana ya? Dulu kita lihat masih kecil dia berantem sama ini. Kita kayak nerusin aja udah. Nerusin berantem lagi. Gua aja dulu chat. Kalau orang banyak yang bilang apa? Gue kan siapa ya, biasanya kalau ngomongin tawuran ditanya gini kan. Lo tawuran dari kelas berapa ya? Iya, dari kelas berapa ya? Iya. Dari SMP. Wow. Oh, iya. Lu dari SMP udah berantem Iya, lo? dari SMP lo. Iya, dari SD kelas berapa? Kelas 6 udah berapa? Wah, lu SD udah berapa? Iya, Bang. Kalau abang nih pertama kali tawuran tuh kapan, Bang? Susah pak, gue tuh bahkan kayak masih kelas 3 itu udah ikut-ikutan. Jujur, Bang. Kelas 3 SD, Bang. Cuman awalnya gak langsung. Awal gak langsung kayak lo ada tawuran, Ah. ikut enggak. Awal-awal nih abang-abangan lagi mau kemana nih kita ngikutin. Kan ramean gitu kan. Oh iya, yang ngintilin di belakang. Iya rame, gitu ya. ngintip-ngintip diem-diem. Karena kalau ketahuan diomelin. Oh iya. Dia anak kelas 3, ngapain lu? Iya, Dia bocah. kayaknya tuh yang pas pada saat gue segitu ya anak-anak abang-abangan gue paling SMP, SMK, nggak ada yang sampai benar-benar Kerja, udah kerja. nggak ada. Itu juga SMK juga paling kelas 1. Kelas 1. Cuman ya itu ikut diam-diam ngintilin.
ketahuan diomelin, balik lu masih kecil gini-gini. Udah diomelin begitu, ngumpet lagi. Jadi kayak iya balik. Padahal gak balik. Ngumpet. Oh iya. Cuman udah jauhan nih, ikut lagi. Tapi pasti nih, gue juga ngalamin pas gue jadi abang-abangan gitu. Diceritain sama yang bocahan gue juga gitu. Kayak ada yang pasti nih, ada yang kayak udah nggak apa-apa. Saya sempat merasakan itu. Iya, udah nggak apa-apa. Biar dia nih ngelihat gitu. Iya. Kayak biar nerepin gitu. Cuma lucu aja kayak di situ kan kita jadi ada pembelaan tuh. Boleh sama yang ini. Iya. Akhirnya udah nonton cuman jauh. Di lu jauh gini-gini. Nah, nih gua kan ibarat kata nih nongkrong di sini kan baru nih. Terus juga ada atasan gua lagi nih. Nah, jarak gua sama abang ini nih jauh kan? Iya. Jadi ada atasnya lagi. Tahun lah. 7 tahun tuh. Jauh banget kan. Nah, juga dari cerita-cerita apa ya abang-abangan gua yang di bawahan abang gimana sih? Iya kan? Maksudnya dari atasan lo dikit gitu apa? Iya, dari atasan gua dikit gitu. Cerita-cerita juga. Dulu nih gua kalau jalan nih kalau domelin sama lain, tapi cuman Bang Bogeng doang yang udah iya. Udah tuh kayak ya itu mungkin karena gue ngalamin di begituin juga. Jadi abang merasakan ngelihat orang kayak mau ikut gak boleh, gue kayak udah nggak apa-apa karena ngerasain juga kali ya. Iya, nalurinya ke bawah gitu. Jadi kayak ngelihat kok nggak boleh itu kasihan ya. Oh iya kayak padahal kita pengen padahal yang ngelarang juga karena dia takut gitu. Tuh bocah kenapa-napa. Tapi jadinya kita yang ngebolehin ngurusin. Nah, kayak diginiin misalnya kayak dulu pas gue masih kecil pun digituin kan kayak yang ngebolehin nih jadi ya udah tapi lu urusin ya. Oh, jadi dijaga. Jadi nggak ribut kan. Iya. Lebih ke arah ngeliatin tuh bocah takut kenapa-napa. Ya jadi gue juga kayak gitu jadinya. Mau nggak mau. Pantesan anak-anak pada respect Ya. Ya, itu karena itu kan. Itu ya bisa salah juga kan karena ya tadi kalau menurut gue yang penting ketika kita ini nggak boleh ditiru ya maksudnya. Nggak boleh ditiru. Jangan dicontoh Ya. gitu kalau masalah-masalah gini. Cuman pada saat itu ya gue mikirnya gimana ya? Ya lu juga kalau bandel di larang-larang juga lu tetap bandel gitu. Iya. Jadi kayak ya lebih diantisipasi aja mendingan. Sama kayak dibilang kayak lu jangan dia bisa diem. Bener, iya. Ya udah gue mendingan kayak ya udah lu boleh ikut tapi ikut aja ya. Iya kan akhirnya iya dah nggak apa-apa ikut doang nonton aja ya. Iya nggak apa-apa tapi jangan deket-deket jauh aja. Gitu. Jadi stepnya gitu. Oh iya. Daripada kita ini akhirnya dia malah apa ya bercicilan tanpa kita tahu. Bener. Tiba-tiba nah udah ada dia aja nih deket kita. Iya, Kena kan mendingan kayak kita kasih tahu yang begitu-begitunya. Arahin. Nah dari kelas 3 tuh ngikut-ngikut. Kelas 3 terus. Cuman pas udah kelas 4 tuh udah ribut. Ya udah ribut. Kayak kelas 3 aja kayaknya tuh kelas 3 cuman ikut berapa kali. Kelas 4 tuh langsung. Bukan kelas 4 lagi, kayaknya masih kelas 3 juga tuh udah. Cuman masih yang yang cuman ya kayak awal-awal yang cuman misalnya kayak sini lo majuin dikit kabur. Oh. Tim ini doang tim rusuh ya, tim rusuh doang. Kore. Kayak ada batu nimpuk-nimpukin. Break batu. Iya. Belakang. Tapi itu juga nggak semuanya bisa ikut ya. Maksudnya yang sepantaran gue tuh kayak masih yang 3 SD yang lain pun ada yang mau ikut pun nggak sembarangan. Satu ada yang emang berani, ada yang emang takut. Iya maksudnya ngapain ngikut lihat gituan kan? Ada kalau kayak gue lebih ke kepo mungkin. Oh penasaran. Bukan berani tapi lebih ke kepo. Itu mau ngapain sih? Oh. Ya cuman karena kita ngelihat anjir kok abang-abangan gue kok berani-berani banget salon banget. Nah, yang paling gue inget tuh gue udah pas yang udah bener-bener udah tos-tosan tuh. Yeah. Cuman bulan puasa tuh udah tau lah kalau bulan puasa tuh. Wah, itu bulan puasa tuh udah jadwalnya. Jadwal tetap sebulan full tuh bahasanya bukan buat terawih. Orang pada terawih kita perang sarung atau apa. Kayak gua aja pas terawih nih. Tujuan terawih itu nih jangan ditiru nih sekali lagi nih. Ini kita cuma romansa masa lalu aja ya. Ini flashback aja nih kayak tertawakan aja. Karena kalau kitanya nggak sholat bawa sarung udah jelas dong ketahuan. Iya. Mau ngapain lu nggak sholat bawa sarung? Lu, iya. Cuman gimana caranya biar bisa bawa sarung? Ya sholat. Tuh. Sholat isya deh kan. Isya.
sholat isya, tarawih berapa rakaat cabut. Paling sekali 2 kali udah gitu. Iya. Itu juga yang kayak nggak langsung semua. Oh, satu-satu. Nggak satu-satu juga kayak terstruktur tuh. Iya. Buset deh. Karena kalau langsung gerbek kan ya nggak mungkin dong lu sebagian nih satu sop semua kan kabur ya bolong semua tuh lu. Garis nggak mungkin gitu. Terstruktur, Nah, Bang. pasti kan mencar kan. Ntar kayak capek dulu ke belakang dulu. Pura-pura udu dulu. Tapi tuh setiap tuh kabur itu yang gue masih inget buat. Sujud nih, berurut kabur. Lu kenapa harus sujud dulu, Bang? Biar nggak ketahuan. Biar nggak kelihatan. Oh, kadang-kadang ada orang tuanya juga. Wah, itu dia. Temen kan rata-rata kalau orang tua kita nih di depan. Oh iya. Atau enggak kadang di masjid lain. Cuman kan kalau diaduin doang, walaupun di masjid lain nih misalnya orang tua kita. Ya kan ada temennya. Karena ada yang lemes-lemes. Anak lu tadi tuh sholat kabur mau kemana tuh gini. Itu biar bisa bawa sarung doang. Cuma buat sarung doang. Janjian habis itu. Temen dulu kan janjian nggak kayak sekarang. Oh iya. Nggak kayak mau ribut nih. Ayo lu di mana? Enggak. Janjian itu kayak kalau zaman-zaman gue bulan puasa tuh udah kayak lu jalan dikit ada yang ngumpul. Jadi udah pasti ketemu. Dia juga yang sama yang kayak ayo gitu. Ready nih. Iya kayak jadi kita nih yang kayak udah nggak yang perlu kayak ayo lu di mana nih, enggak, jalan aja. Jalan pasti ketemu Udah pasti. Jadi cuman random kan. Kadang dia juga jalan mungkin misalnya kayak nggak mesti yang kayak kita nih sebelahnya sama kampung ini. Pasti ribut sama yang kampung ini. Enggak juga, karena kan jalan. Dia jalan, kita jalan. Iya. Belum tentu ketemu yang sama kan? Benar. Bisa jadi dari kampung yang jauh lain jalan juga. Iya. Ketemu kita. Ribut gitu. Cuman dulu masih awal banget pakai sarung. Masih ini ya. Subuh juga gitu tuh. Oh, subuh dah agenda wajib. Sekarang gini ya, kalau ditanya sholat yang paling males banget sholat apa sih? Subuh dong jelas. Iya dong. Bulan puasa jadi rajin. Jadi bener. Orang bener. Kalau kata Ustaz kan ya jadi rajin karena emang bulan puasa nih. Bulan berkah. Bulan yang berkah dan iman tuh jadi meningkat. Kalau ini kayaknya anak bocah gitu gak mikir gitu. Apa iman? Lebih ke arah Apa itu lebih ke arah kayak gue kalau sholat subuh satu pasti lebih rame. Nih buat orang-orang yang sama nih coba ada komen dah. Pasti sholat subuh kalau bulan puasa rame pasti. Maksudnya dari yang kalangan bapak-bapak sampai yang muda sampai bocil pun sholat. Yang bahasanya nggak mungkin sholat tuh bocil ngapain juga kan? Anak bayi sholat juga tuh. Ya itu dia di bawah ya. Ngapain anjir. Makanya pas udah kayak gitu tuh apa namanya? Kita nih sholat nih, ya itu tujuannya. Cuman sholatnya tetap sholat bener lah, maksudnya nggak jadi kayak main-main. Paling cuman karena dia rata-rata kan emang dia nggak biasa sholat subuh. Oh, ngantuk. Ya ngantuk juga kayak misalnya kalau sholat subuh kan ada kunutnya tuh kan. Oh, baru harusnya kunut ya di sujud. Deh, karena masih ngantuk ya. Ya bukan karena ngantuk, karena emang jarang sholat subuh dong. Nah kalau gitu berarti nggak pernah dong. Ya gimana? Kadang kan namanya bocah juga belum harus. Oh iya sih, bocah. Cuman kan nggak kekontrol ketahuannya itu kan. Tapi emang pernah nggak bang gitu? Misalnya dulu saat subuh nih. Kalau saya kan image keluarga juga yang ditatar agama. Islami bang. Iya. Jadi bahasanya kalau kayak gue emang nggak perlu nungguin bulan puasa buat sholat subuh, emang udah kewajiban. Cuman karena ada jiwa mainnya. Jadi ke arahnya kayaknya kalau sholat subuh yang di hari biasa ya untuk sholat subuh. Kalau yang di bulan puasa, ya kita kayak pengen main aja. Ini ketemu nih anak-anak yang harusnya biasanya nih cuman malam libur doang. Sore balik sekolah nih. Sekolah pun dia bisa pagi-paginya kan. Kalau misalnya dulu zaman gue juga kalau bulan puasa nih masuk jam 8 tuh. Iya kayak nggak jam 8 sih, kayak pokoknya lebih siang dah. Bisa dah lo abis subuh lo main-main dulu tuh. Iya. Jadi kayak hal-hal begitu tuh yang apa ya, bikin gitu tuh kangen gitu. Cuma itu buat apa? Center itu. Satu yang kayak tadi subuh tuh niat dia biar bisa bawa sarung. Oh iya. Udah tuh ribut tuh kan akhirnya nyari. Cuman awal-awal itu gue masih ingat banget tuh. Ini udah karena mungkin karena udah kelas 4 apa kelas 5 SD gitu. Orang dari kelas 3 ngikut.
Jadi udah ya mungkin nah mulai inilah ketatah, saatnya lu harus nyoba-nyoba lah dikit-dikit. iya. Cuman juga lagi pakai sarung kan, lebih aman lah bang. Iya. Tuh awal-awal banget digituin karena masalahnya musuh belum ada. Sebelum ada. Jadi nyari yang biasanya ini harus yang kayak kalau ketemu syukur, gak ketemu iya. ya udah. Ini tapi karena ini buat natar nih jadi dicari. Oh, jadi dicari. Bocah lagi lagi ngumpul dia nggak mau berantem, diledek-ledekin. Biar marah. Biar kemancing emosi terus ribut. Iya kayak sini lu. Nah, Bagian sini ya lumayan ditakutin juga sih. bagian sini, Abang-abangan sini nih lumayan ditakutin juga nih kalau misalnya di daerah Kalibata Tengah nih, 16. Setrau lah. Setrau. Sebut lah, iya. Iya. Setrau. Kalibata lah, Setrau lu cari Ya. itu Setrau. Ya lumayan lah ada nama lah. Iya. Cuman kalau misalnya pas gitu kan ditanang-tanangin nggak mau nih dia. Pancing terus, sini lu, tanya lu, kata-katain dah pokoknya. Akhirnya mau, cuman maunya yang nggak sepantaran. Oh. Jadi dia ini Pak harusnya pantaran abang-abangan gue nih. Iya. Cuman karena dia takut sama yang abang-abangan, jadi kayak biar dia berani digini nama abang-abangan gue nih kayak gini. Kagak lawan yang gede-gede dah gitu. Takut dia. Takut soalnya ini lawan yang segini-segini masa lu takut digitu-gituin. Aduh. Iya. Nah pas pada saat itu karena pertama kali untuk yang ketemu kalau yang kayak pantaran gitu mah kita berani pasti kan. Iya. Karena ini lebih gede. Oh dulu kan masih ngukur banget kan. Iya, badan tuh penting banget tuh. Badan wah anjir lawannya lebih gede dikit Iya, jiper gitu jiper. langsung. Makanya pas udah gitu di pikiran gue dia udah siap bawa pecut kan panjang gitu. Gue main diginin aja. Nih Apa tuh? sarung belum diapa-apain. Nah, dan Belum diapa-apain gimana? iya, gue aja bahasa gue pakai pecut pun kayaknya takut dah masih. Sarung biasa. Gimana maksud gue kan sakitnya di mana ini kalau disabet kan? Akhirnya oke ya udah. Buntel doang. Bogem kalau bahasa gitu. Iya, bahasa gitu bogem. Cuman kalau sakit kan bogemnya kudu di Pelintir-pelintir. lipat dulu. Ini enggak. Ya udah sini. Bak, nah nih. Sarung segini kan nih kalau nggak Iya, dilipet lah iya. paling ya. Kalau sarung-sarung anak bocah kan nggak mungkin yang gede kan. Enggak. Anak-anak SMP ya segini-segini kan. Dilipat ya jadi segini paling nih. Mungkin Lawan- pecut ya kan. Panjang Yang banget. jadi masalah bocil kan gitu. Lawan Basik gue kelas 5 SD, Iya. udah lawan SMP kelas 3. Udah kayak gitu. Jauh banget, Bang. Tuh dia cuman nggak tahu kenapa mental itu yang ditekenin itu mental kita yang kayak udah lu jangan takut ini apa ini bogem nih Iya. lebih sakit nih kalau kena padahal kita nggak tahu kan lebih sakit mana kan Iya. pokoknya nih ini lebih sakit kalau kena kalau pecut mah kena ya gitu doang. Iya, pedih. Nah masalahnya kan nggak Nggak tahu tahu kan zaman itu, ya, kita sekarang nggak gini tahu pedih namanya apa abang-abangan ngomong Wah, didengerin gitu. iya. Siap, Bang. Lagi juga kayak lu harus salon lu gini-gini lu kalau salon lu keren pokoknya di apa ya dipuji-puji gitu Ya, udah tangga sih. akhirnya beraniin walaupun takut gitu beraniin kan motor udah yang kayak apa ya nggak perperan kayak yang karena dia panjang kan mau maju susah ya Iya. wah. Cuman karena ada yang jadi ada satu orang yang lebih gede lah Iya. ada tuh teman gua yang lebih gede yang beda 3 tahun lah kalau secara sekolah. Berarti dia ya kalau misalnya gue pada saat itu kelas 4 atau kelas 5 pokoknya dia kelas antara kelas 1 SMP kalau gue kelas 4 iya gak? Iya. Ya kan 4, 5, 6, 7 ya berarti Iya, 1 SMP kan Iya. makanya kalau misalnya dia gue kelas 5 ya berarti dia kelas 2 SMP Iya. makanya udah gitu udah dia yang lebih mendominasi kayak kita tim yang ikut-ikutan juga tapi begitu aja kan untuk lu yang nggak pernah begitu tuh Oh iya. sama kayak orang takut berenang walaupun cetek ya tetap aja pak Mungkin kasih tahu dulu kali latar belakang abang tuh dulu gimana. ya Biar apa? Biar lebih digambarin lagi nih. Apa kerasa tatarannya sampai bisa bikin abang tuh seberani itu Iya. buat majuin, Bang. makanya kan tadi yang gue bilang gue di sini pindah kan Pindah, anak Pindahan, baru di sini. 2004 2004. kalau lu tanya gue belakang ya berarti kan sebelum di sini Yes. Abang di mana dulu? jadi gue 2004 umur gue masih sekitar berapa ya? Gue 99 29. 2000 2001 2002 2003 5 tahun kan 5 tahun umur 5 tahunan tuh gue 2004 kan di sini. nah di sini nah gue kalau dibilang backgroundnya dulu gimana gue anak perumahan coy Anak rumahan gitu. anak rumahan parah kalau orang anak rumahan kadang masih yang
keluar main. Kemana gitu? Gue nih keluar ke warung aja kagak. Anjir bang, ke warung aja enggak Ke bang? warung kan ada emak kan, masih bocah. Keluar ya sekolah. Udah, Iya, enggak keluar. keluar, udah di rumah gitu. Iya di rumah paling mainan dinosaurusan. Bocah apa ya kalau bahasa? Iya bocah perumahan, bocah-bocah komplek lah bahasa. Bocah-bocah orang kaya gitu ya. Ya. Ya dulu kan ya bokap gua ya kalau ada yang kenal ya pasti kenal sih. Kenal ya bang. Ya Masa kejayaan ya. ya Ntar tahu tahu sendiri. sendiri lah. Udah, cari tahu dah lu. Iya. Ya jadi pas pindah ke sini ada kalau bahasa kerennya shock apa itu? Shock kultur. Iya. Shock kultur. cepet, iya model-model kayak ada shock lo di situ kayak. Iya. Gue aja baru pindah ke sini. Iya. Kan ada pengajian tuh. Iya. Di rumah gua tuh. Nah, sebelum Oh, belum. pengajian baca juz sama ikro gitu iya. kan. Gue ngaji tuh di situ. Iya. Baru ngaji, baru pertama kali ngaji gue. Iya. Digituin, gue nangis. Nangis. Cuman kan di pengajian itu kayak ada rumah gitu, Iya. ada tiang gitunya tuh, tiang panggung gitu kan. Iya. Gue lagi duduk sih, digini-giniin dong. Woyol. Gitu nangis. Nangis. Anjir bang, gitu nangis bang. Nah, orang nggak pernah ketemu hidup yang kayak gitu. Iya. Digituin. Bayangin, tengek banget. Aduh gua. Maksud berarti kan dari abang yang setengah itu sampai bisa berani ngelawan yang jauh Ya, di atas abang, ya karena perjalanan hidup. sekeras itu tataran. Ya keras banget sih, nggak dari kitanya sih. Oh, abangnya yang mengolah itu. Ya kitanya yang ini bukan. Kalau ada orang yang emang ditatar keras jadi keras kan. Iya. Kalau gue nggak terlalu keras banget. Dengan omongan pun gue mikir. Oh. Kayak yang tadi dibilang kan, lo harus berani, nggak usah takut. Ini apa? Pecut nih nggak sakit, begini-gini. Dengan gitu juga, oh gini ya, oh gini gitu. Itu yang tertancap di otak abang. Iya, jadi yang kayak ya udah coba aja dulu, bahasa gitu. Makanya tuh gue aja sampai ngadu itu gue. Nah digituin ya, yang bikin gue nangis, ya itu yang 2 SMP atau 1 SMP itu pada saat yang majuin itu, emang bengal ya. Makanya dia yang selon dapat. Jadi dia jatuhnya kalau di pantaran gue dia yang megang. Oh, yang megang bagian sini. Ah, makanya itu gue masih setuju banget. Itu yang kalau dibilang untuk yang kayak sekarang ya jauh lah perjalanannya. Iya. Bener-bener yang apa? Ribut. Hmm. Cuman emang ya kalau ditanya orang, kadang gua kalau ngelihat apa ya, ngelihat orang nih kayak ribut begini ya gue sih diem aja sih. Di mana ya? Biasa aja. Ya maksudnya ya gue setiap hari gimana ya. Udah kayak makan aja gitu ya. Iya, Ribut udah kayak makan. boleh lah tanya, Oh. boleh ditanya, Boleh. ada lah bahasa aja. Eh, Iya maksudnya kalau misalnya tahu dulunya di sini gimana ya udah. iya. Cuman gue emang kalau di sekolahan nggak kayak di rumah. Waktu sekolah abang pribadinya beda tuh. Ya gue orangnya pokoknya nggak kayak di rumah gitu. Temen jalanin gue nggak ngikut. Loh, kok ngapain nggak ikut bang? Ya gimana ya, mikirnya kan gini ya, setiap hari lu di bagian lu ribut, Iya. di sekolah ribut, kira-kira yang mana yang lu mau ikut? Dua-duanya aja mah kenapa enggak? Nah dua-duanya gimana? Oh iya. Nah gimana dua-duanya? Lu sekolah deh. Iya. Sekarang gini, kalau lu sekolah balik jam 12, emang gue balik jam berapa? Jam 12 juga dong, emang temen gue gak sekolah. Iya benar-benar. Nah kalau misalnya lu balik misalnya nih jam 12, gue jam 12 juga, gue ikut nih sekolah ribut. Oh berarti nggak ikut? Yang di rumah, ribut. ya gimana? iya. Emang gue bisa bagi dua badan gue? Oke, iya. Bombok anjir. Gua bayangan. Iya. Jadi kayak cemen kan dianggapan orang, oh nggak pernah ikut lo, tenge. Iya. Udah biarin. Biarin. Iya. Kalau tenge namanya nggak ada dong. Yo. Orang tenge nggak dikenal dong. Iya, iya. Dulu aja kan gue bilang, gue aja kalau ditanya orang mau main ke rumah, kalau lu gimana misalnya? Kalau mau main ke rumah gue? Mau main ke rumah gue, ya rumah lu di mana? Lu jelasinnya gimana? Lu kalau main ke rumah gue nih, rumah gue di jalan ini, nomor segini, gerbangnya nomor ini. Lalu situ aja ntar gue samperin. Atau gimana gitu kan. Terus tunggu sini ntar gue samperin. Iya. Atau rumah gue yang gerbangnya warna ini. Dikasih tahu lah detailnya. Detail. Kalau dia nggak tahu, gue yang nyamperin gitu kan. Iya. Ya kalau gue sih, cuman gimana ya? Iya. Kan di depan sini nih Ah, ada blokan Bogeng, Boher, Bopel. pilokan guys ya. Pilokan tulisan apa ya, pandal lah bahasanya. Pandal. Kalau dari depan situ untuk masuk ke rumah gue susah, ganggang Oh,
Bingung. Gang bingung. Gang Makanya bingung. sebutannya juga gang bingung kan. Sebutannya GB, gang bingung. Cuman gue dengan PD-nya gue bilang gini ke teman gue, Yes. lu pokoknya gue kasih patokan, pokoknya lu masuk ke apa? Masuk ke sini lurus. Jalan besar itu. Yes. Lurus. Pas udah nyampe Alfa, ntar lu lihat tuh ada blokan Bopel Bogeng Boher. Lu masuk ke dalam, nyampe situ lu tanya, rumahnya Bogeng di mana? Iya. Pasti kenal. Gue dengan PD gue begitu. Padahal kan di sekolah deh gue enggak ini. Makanya Masa ya lu? iya. Masa Iya. lu seterima itu kan lu. Lu aja di sekolah begini lu Iya. udah. Yang penting gue udah ngomong gitu kan. Datang dia. Datang tuh. Datang bertiga kan. Iya. Pas gue udah ketemu, cerita langsung. Cerita. Bener geng kata lu geng. Apa? Anak kecil gue tanya, lu gue udah SMK kelas berapa ya? Kelas 2 kalau nggak salah. Kelas 2. Kelas 2 apa kelas 1 gitu. Anjir geng, bocah geng. Gue tanya, Eh. tahu rumah Bokeng gak? Oh Bang Bokeng itu di sini. Tahu. Bocah, Bang. Nah pada saat itu juga yang makin dia nih jadi percaya gue gimana? Lagi pas yang ketemu itu tuh, Iya. dari depan Alfa tuh yang sini. Iya, situ. Buset. Itu udah lagi temen main ke rumah aja. Iya, ajakin kan dia, sebelum ke rumah gue kan harus masuk ke gang dulu Iya. deh. Ya gue jadi harus nyamperin dia dulu dong. Karena nggak mungkin ketemu. Jadi bocah juga cuma ngasih tahu dia nih jalan. Iya. Cuman kenal ngasih tahu nih di sini, tapi nggak mau nganterin bocah. Bocah. Iya, cuman pas lagi gue nyamperin gitu. Tuh, lo gue gitu nih. Tuh, lo lihat. Buset. Ya gimana nggak dibilang setiap hari? Kitanya mah nggak nyari. Tapi mereka yang ini ya. Gue nggak paham sih kenapanya. Mungkin seru kali bagi dia nih, penasaran atau gimana kan. Tapi masa aku setral doang. Iya, Seru kan dia bisa sama yang lain, Bang. Ya kadang kan orang penasaran kan karena dia ini mungkin wah seru nih perlawanannya atau gimana kan. Iya. Oh, karena ini kali Bang ya, gue waktu itu masih kecil nih Bang ya. Nah, Gue pernah lihat tuh, gue ngintil-ngintil juga kayak tadi abang cerita tuh kan. Gue pernah lihat nih. Kayak apa ya? Abang ribut gitu kan. Emang selalu menang Bang. Bahkan sampai zaman gue pas gue SMP kelas 2 kelas 1 gue nggak ikutan nih. Gue cuma ikut doang. Gue jauh jarak gue mau lihat doang, mau rekam gitu. Gue mau rekam, mau lihat doang, mau gue storyin ke Bang Bogeng kan. Ini Bang gue tadi rekam. Itu doang ikut. Udah dari jauh. Ini itu cuman berapa orang tuh? Ya paling 5 maju 3. nggak mungkin lebih dari 10 pokoknya. Anjir sumpah Bang. Paling tuh cuman ada 5-6an orang. Yang maju paling 3-4 orang. Itu udah pasti nggak mungkin maju semua kan. Iya, nggak maju semua gitu. Sampai di situ sampai itu gua tuh rame banget Bang. Jadi sono kan ada Indomaret tuh. Nah, Di situ Bang ngumpul rame banget, buset. itu udah nggak mungkin satu bagian tuh biasanya kalau kayak gitu. Sumpah Bang, rame banget Bang. Ini cuma berapa orang dong? Gue jauh Bang, sengaja kan. Kalau gua situ pasti takut. Udah siapa nih? Wah, Preman kan mana nih iya. pasar minggu ke sini. Gua dari jauh Bang, sumpah Bang. Nah, Lu ini udah lama banget kan ke jalan-jalan nih. Gue samperinnya teman gue kan. Weh, nggak jadi. Nih dia nggak jadi katanya gini. paling alasannya itu ada siapa tuh? Paling lu yang dibahasanya kayak, "Oh, siapa tuh? Abang-abang tuh gini-gini." Pasti gitu, Pak. Kalau udah gue bilang Bang, gue nggak ikutan. Bisa. Gue cuma mau lihat doang. Itu kan balik lagi ke mental kan. Kayak Iya. gitu. Karena Cuman turun menurun. Cuman kan ya kalau dibilang misalnya lu nanya sama gue, tapi pernah kalah gak? Ya pasti pernah lah. Oh, iya. Kayak Gimana? ya pasti pernah kalah lah, namanya permainan itu kan termasuk permainan lah, kalau Permainan menurut lah, gue Bang. termasuk permainan. Iya sih, permainan sih itu. Termasuk permainan, Iya happy sih. fun aja kita pan-panan aja di situ ya Iya itu. sih. Pasti ada apa ya? Ada kalanya kita ini kalah, Hmm. nggak bisa menutup kemungkinan, cuman dia selalu kayak tadi dibilang kan. Kalau gue pas pada saat gue di sini, gue nggak saranin untuk nyari musuh, Ah. nyerang. Cuman kalau misalnya diserang kan mau gimana? Hmm. Misalnya kita lagi nongkrong nih kayak Iya, gini, ah. dari sono selalu apa teriak-teriakin ini lah Baru- daripada yang keluar bapak-bapaknya. repot kan. Nah, udah lawan beresin. Beresin. Kecuali bulan puasa udah balik lagi. Kalau bulan puasa udah Kalau agenda bulan puasa khusus tuh ya. kayak yang jadwal ya udah. Ah. Lo biasa ribut di situ udah. Habis maghrib misalnya, habis yang terawih tadi itu, Iya. langsung otomatis ke situ. Oke. Habis subuh langsung ke situ. Udah
cuman sisanya nggak pernah yang mulai duluan. Nggak pernah, selalu diserang. Lah itu yang bikin jadi penasaran di musuh mungkin. Makanya udah sering Ya kayak gini, kayak di sini gue sering banget kalau dibilang kayak tengek karena nggak mau kan. Iya. Kayak gimana ya, lagi enak-enak nongkrong, ngopi, ngerokok, main gitaran, tiba-tiba direcokin, kayak apa sih anjir berantem mulu. Iya, cuman tengek ya udah beritanya karena itu nggak mau, berarti tengek gitu kan. Pokoknya mau apa lah namanya, pokoknya pasti begitulah di daerah lain pun pasti kita nggak mau gini, berarti tengek. Sama kayak misalnya kita diajakin berantem nggak mau, karena kita nggak mau berarti tuh kita takut. Padahal gak juga ya. Iya, makanya kalau gue aja kalau misalnya di sekolah gue kehitung jari ngikut. Berarti jarang dong bang. Dah bisa dibilang nggak pernah. Ya kalau nggak pernah ya gimana? Pernah ya. Kehitung jari dong pernah iya, dong gimana sih deh? Pernah, cuman ya bener-bener kayak 3 tahun misalnya sekolah nih kehitung jari. Kehitung jari jarang karena ya lebih sering di kampung. Kalau misalnya temen gue nggak tahu gue, maksudnya di sekolah nganggep gue gimana, gue nggak peduli sih. Nggak peduli. Yang penting ketika dia main di sini dia tahu gue siapa. Cuman bang, gue dengar cerita dari abang-abangan gue nih, yang lainnya nih, denger gini. Bogeng sih emang jarang tawuran di sekolah gitu dia. Tapi sekalinya ikut tawuran di sekolah, ya itu dia lawannya bukan yang ecek-ecek lagi katanya gitu bang. Ya itu nggak ditentuin sih tapi. Nggak ditentuin bang. Nggak ditentuin, balik lagi nggak nentuin kayak ntar nih mau lawan ini nih, enggak. Gue tuh kalau ikut di sekolah kayak yang nggak mau ikut tiba-tiba ikut gitu. Iya, bisa ini tiba-tiba kalau gitu. dijelasin maksudnya. Kayak misalnya contoh nih, gue kan sekolah naik bis, balik mau bareng nih sama yang naik motor, yang ikut yang naik motor. Oh iya. Kalau yang naik motor maunya tawuran dulu, maunya jalanin dulu, ya udah mau gak mau tuh. Mau nggak mau, tapi kan biasanya random gitu. Misalnya sama-sama nggak mau nih. Iya. Lu bawa motor deh. Gue bawa motor. Yuk, balik bareng yuk, anterin gue yuk. Ya udah, ayo gue anterin. Di tengah jalan ketemu dong sama yang mau jalan dong. Wah ikut dong lu. Ikut dong gitu kan, pasti ngajakin nggak mungkin nggak. Yang bawa motor jadi nggak enak kan. Kalau gue kan ya udah ngikut-ngikut aja jadinya. Akhirnya ya udah ikut. Akhirnya. Nah cuman kebetulan banget kalau pas kita nggak ikut nih kedengaran lawannya ini. Yang apa ya? Yang ya udahlah. Iya, ya udah. Cuman nasib nggak tahu apa sampai gimana. Pas gue ikut ya gitu. Yang ternama yang ini males buat. Sebut gak? Ya jangan disebut. Jangan sebut. Pokoknya yang terkenal lah. Dia terus horor banget nih. Kalau sebut namanya lo semua pasti tahu. Tahu lah pasti kalau anak. Pasti tahu. Kayaknya dari Jakarta sampai Bogor kalau disebut nama STM ini pasti tahu lah. Tahu ya. Makanya itu juga apa ya? Kayak yang waktu pas itu aja tuh gue sekalinya ikut polisi. Jadi kayak nggak direstuin untuk ikut di sekolah. Gue tuh kalau di sekolah satu nih, selain alasannya untuk yang tadi tuh kayak bentuknya sering di rumah, bukan itu doang. Apalagi Pak? Kalau di sekolah kita ketahuan tuh otomatis dong. Oh iya benar. Nih enggak, lo ketahuan nih di sekolah. Orang tua. Bukan lagi yang kayak anak ibu nih begini tolong bilang enggak dong. Cabut dong langsung dong. Ngerepotin orang tua. Kita orang susah nih. Iya. Kita bukan orang ada juga kayaknya kayak lo gitu ngeselin juga. Iya makanya. Nah, apalagi kita nih yang susah tahu keadaan kan. Iya. Nah, gue lebih mikir kayak gue lebih sayang sama apa ya? Perjuangan orang tua yang kayak udah bela-belain buat kita kan. Kalau di kampung kan balik lagi tuh tadi, ribut bukan kita yang mau. Diserang. Kalau nggak percaya tanya bapak gue dah. Tanya bapak gue kalau nggak percaya, maksudnya sampai bapak gue aja nih saking gue nggak mau ribut, diserang, sampai dia yang ikut karena kan dongor tuh anak lu berantem gitu. Udah mau ngomel, bawa besi kan dari rumah. Bawa besi. Tapi dalam keadaan dia bawa besi, mau nyamperin ke depan, nggak tahu dia kayaknya bukan mau bantuin gue berantem, tapi mau mukulin gue kayaknya. Mukulin apa? Iya kalau lu berantem mungkin mau gitu. Iya bawa besi kan. Besi kordeng. Besi kordeng gue tahu lagi. Niat banget kan, copotin dulu berarti kan. Copotin. Iya. Atu-atu. Cuman keadaan udah gue lagi mau ke dalam juga. Udah mau marah mukanya kan. Udah kayak gue langsung ngomong aja, diserang. Iya, diserang tadi. Kalau kagak udah pasti kena lu. Kalau gue doang nggak apa-apa lah masih. Kalau takutnya kan teman-teman kena juga. Iya benar. Langsung kasih tahu
dia duluan nyerang gini udah terus temen bokap gue terus ke depan iya karena ya gimana ya mungkin kayak ya bukan dia duluan masa gue balik nanggung oh ya udah siapa yang gituin anak gue jadi gitu dong jiwa bapak dong langsung ke depan langsung tahu juga ya anaknya jadi gimana ya bapak kan anak kan nurunin bapak kadang kan ya itu dia cuman ya itu balik lagi kan ya bokap gue begitu juga ya karena kalau anaknya gak diserang ngapain dia begitu kan betul. Satu juga dia mungkin mau ngomelin atau gimana kan maksudnya kalau anaknya duluan yang mulai mau diomelin lu berantem ngapain lu gini ntar kenapa-napa lu kita bukan orang yang punya kalau lu ntar robek lu masuk rumah sakit duitnya dari mana mungkin mau gitu cuman kan kalau misalnya diserang gimana itu dia masa kalau orang tua yang bijak gak bisa juga yang kayak anak mau dikurung ini kayak jangan main udah kan kita jangan main bukan main keluyuran kita main di kampung nah kalau masih di kampung gak aman juga masih harus di dalam rumah harusnya kampungnya dong yang diamanin bukan orangnya yang disuruh masuk kandang anjir jangan diubah pola pikir dong kecuali orang yang keluyuran main di luar terus kenapa-napa ya lo siapa suruh keluyuran ada ininya lagi iya maksudnya kita juga emang kejahatan tetap harus penjahatnya yang disalahkan karena dia ini berbuat jahat kitanya udah antisipasi belum ini enggak siapa iya kalau kayak orang nih balik kerja emang dia balik kerjanya malam terus dijahatin itu kan mau gimana lagi dia kerja emang dasar penjahatnya aja yang bangsat kan gitu ya cuman kalau kitanya yang main keluyuran tengah malam terus dibacokin ya anda ngapain kan gitu iya gua aja apa lebih seringnya nongkrong di dalam makanya abang belajar silat kali karena ya, itu pas belajar silat justru gua udah lulus tuh abang belajar silat kapan sih bang gua belajar silat gua kan lulus 2016 tuh 2016 gua lulus setahun jadi nggak langsung belajar silat enggak udah lulus libur lah bahasa nganggur lah nah kerja tuh sebentaran kerja cuman kayak apa ya ngisi waktu kosong akhirnya kayak aduh itu masih ribut tuh cuman ributnya lebih ke arah yang bocahnya bawahan kita kita udah jadi abang-abangan kan udah lulus juga kayak udah pokoknya terakhir kelas 3 yang kayak udahlah pokoknya itu lulusan ada saya nggak tuh akhir lah bahasanya akhir tuh udah enggak nah udah sisanya ya itu pengaduan dari yang bawahan jadi cuman karena gue tuh selalu jadi yang kayak gimana ya geng ini begini geng ini begini geng tuh geng tadi gini gue gak ada lagi yang untuk kalau gue ada temen yang untuk bisa yang kayak yuk kita ini yuk enak pak tapi kalau ngandelin gue doang kan susah juga gue mikir gini oke, kalau 1 lawan 1 masih oke. Tapi apakah iya enggak dong apakah begitu bakal bersih enggak dong nah di situ saya berpikir juga untuk kayak wah gue nih selain itulah pokoknya kayaknya emang anak laki kudu punya mainan apalagi kayak gue nih Betawi kalau nggak bisa ngaji ya lu silat justru harus ngaji bisa silat juga bisa gitu juga. Iya lengkap Betawi nah harus kudu bisa main silat sama ngaji gitu kan kudu bisa ngaji sama main silat jadi kayak itulah alasan juga silat bukan cuma karena banyak musuh atau gimana enggak juga cuman lebih ke arah ya satu itu Betawi nggak bisa main pukul masa malu ya ngaji harus bisa main pukul juga gitu kan terus ngelestariin budaya juga lah biar nggak punah benar pas udah gitu tapi tetap dong nggak bisa dibohongin kita latihan bela diri pasti pertama banget ya buat berantem nggak mungkin nggak iya sih benar jaga diri itu lebih ke arah kayak ya anjing gue daripada gue digituin duluan gitu kan itu nggak bisa dipungkirin sih betul cuman di pikiran gue kan gitu kan awal latihan tuh kayak gue nih latihan silat nih kalau bisa nih gue nggak ada takutnya nih gue belum silat aja gue nggak ada takutnya apalagi gue udah silat nih gitu kan mikir kan latihan niat main begitu bahasanya itu malah jadi takut kok bisa nah itu dia ya sama lah seperti kayak awal lu latihan sama gue tanya kan sama lu kan sebelum bener. Lu mau latihan buat apa? Iya. Lu latihan buat apa niat lu?
ada bullshit-bullshitnya Ya, dong, biasalah, biar ya. diterima ya kak. Iya, kalau gue bilang mau ribut, nggak mungkin ditendang lah, pikiran gua. gitu kan. Ditendang dulu Nah, di pikiran gitu. Iya. Yang penting ngomongnya sama gue, bedanya. Kalau sama ini kan mungkin ya bisa diomelin. Kalau gue kan mikirnya gue pernah muda, Iya. gue juga pernah ngalamin alasan yang kayak gitu. Makanya ketika lu ngomong kayak, lu mau latihan silat buat apaan? Buat jaga diri. Yelah, buat jaga diri apa buat berantem? Gue gitu-gitu masih yang kayak, masa gue bilang buat berantem sih? Susah kalau ngomong. Ntar malah gak ini, ya kan? Iya. Akhirnya ya udah, Iya. udah niatnya buat apa? Nah, Iya buat berantem. Emang kenapa? Tanyain, ceritakan lo. kita Di sekolah begini masa kelam SMP lah. Apa ya, ini orang begini sama gue, soalnya gue sih balik lagi kayak gak ada belaan. Akhirnya diri sendiri kan yang harus ngebela Itu kan. dia. Akhirnya ya udah, ya per-peran aja kalau sama gue. Kalau emang buat berantem, ini namanya belajar bela diri. Berantem. Emang buat berantem itu gak bisa yang bahasa itu kan bahasa halus aja yang kayak tapi bela diri nih buat apa belajar bela diri nih buat membela diri atau buat jaga diri. Ya, sebenarnya itu ketika kita udah di dalam ya kita bakal tahu sendiri. Makanya yang tadi dibilang takut kan, yang awalnya lo ini buat balas dendam, ya enggak. Tapi kok dipikir-pikir, Iya. jadi bukan kita nih sombong ketika oh gue pasti bisa ngalahin lo nih. Enggak, bukan. Tapi lebih ke arah daripada kita apa ya, lebih baik mencegah lah bahasanya daripada mengobati gitu kan. Karena kalau misalkan kita bereaksi pada saat itu atau kita melawan atau gimana kan Ya takutnya kan. panjang lebar gimana. Iya, maksudnya bukan masalah kayak yang, tapi kan ya kalau misalnya orang nggak bisa nggak latihan berantem sama kita yang latihan berantem, bohong dong. Iya. Kalau yang nggak latihan berantem menang, masa orang nggak belajar masak sama orang yang belajar masak lebih enakan yang nggak belajar masak? Ya enggak dong. Kita nggak bisa itu emang udah. Iya. Ya emang begitu. Udah kerja hukum malam begitu. Iya. Balik lagi ke menang hoki atau gimana itu beda Iya, cerita. beda. Misalnya Bedanya yang lagi. nggak latihan menang ya bisa jadi hoki kan. Oke. Ya makanya ya gitu nggak bisa dipungkirin, per-peran aja kalau masalah kayak gitu. Cuman itu ketika udah bisa makin lama, gue bilang gue latihan 2017 itu masih ada, karena baru-baru masih ada lah tetap ribut-ributnya. Iya. Tapi terakhir banget gue ribut ya 2017 itu. Yang gue cerita sama lu ribut partai, yang dia berapa orang, gue cuman Iya. apa ya, bahasanya gue ngotot sendiri, cuman kan dia nggak Iya, ngasih kan. Iya. Tuh gue juga sebenarnya kalau gue pikir anjir kalau gue sendiri dipukulin rame-rame ya kalah dong. Makanya. Cuman karena emosi kayaknya. Emosi jadi kayak udah lu rame-rame gue sendiri. Untung dia ogah. Untung dia ogah. Ya, karena dia tahu siapa abang. Gak tahu. Tapi kalau bener terjadi itu kayaknya gue bonyok lah pasti anjir. Dipukulin pasti dulu gue. Karena satu gue silat juga baru itu. Cuma tuh lebih ke emosi karena temen gue tuh bahasanya sampai ada luka lah di situ. Oh. Yang seharusnya itu cuma jadi apa ya? Jadi kayak ya pertandingan pertemanan lah bahasanya. Apa kalau di bola tuh fun game? Iya, Fun kayak game. iya. Jadi serius kesel di situ. Cuman kata dia Niat nih dia. mungkin dia berpikir wah kalau misalnya satu lawan ini ntar dia beneran apa gimana. Akhirnya ya udah tuh dikasih apa namanya? Dikasih yang kayak Option. iya. Cuman tuh berundingnya lama itu deh. Ada peraturan. Berundingnya lama kayak bulak-balik terus. Ya nggak mau geng, nggak mau geng. Ya udah gini, gue pokoknya harus jadi tuh malam. Dianya udah ogah. Gue udah kesel banget. Dia udah ogah, Bang. Udah ogah, cuman gue paksa harus mau. Makanya gue kasih penawaran, ya udah gue sendiri. Maksud gue tuh, gue bodo amat, yang penting gue bisa mukulin lo gitu. Gue udah nggak mikirin kalah di situ, karena udah jiwa temen banget gitu kayak anjing temen gue diginin nggak bisa gue. Solidaritas Iya, gitu ya. karena dari dulu ditatarnya begitu kan untuk temennya, Temen nomor tuh nomor satu one. temen nih. Makanya pas udah begitu, akhirnya ya udah, Iya. oke geng, lu jangan sendiri deh kata dia gitu. Dan maju kita, kalau gue nggak sendiri malah harusnya lebih bahaya dong buat. Iya dong. Ya udah, cuman kayak udah oke, yang penting jadi bagi gue kan. Ya udah geng, dia bertujuh apa berapa tuh? Gue nih berempat apa? Itu berempat yang eceknya. Yang ngecek tuh. Ya karena nggak ada yang ini kan sebenarnya. Iya sih yang Itu kan gue kayak tadi gue bilang, gue tuh ketika udah 2000 juga udah lulus ngeliatin yang bawahan. Itu pada keadaan yang bawahan. Nah cuman di situ dia ada abang-abangnya. Iya.
abang juga kan saya tahu abang-abangannya abang doang yang masih aktif begitu Iya. yang masih maksudnya kontrol Lagi masih juga ini. kalau gue pak, gue ini sama sepantaran gue nih, gue tuh muda. Iya, kasih tahu dulu bang. Iya, misalnya kayak pantaran gue umurnya 17, 17 gue masih 13. jauh tuh guys. Nah, jadi ketika gue sama bawahan gue, bedanya gue sama bawahan gue, padahal gue udah lulus, dia masih SMK kelas 1 nih. Oh, Tapi bedanya itu 2 tahun. 2 tahun. Paling ada banget yang bawahan gue malah bedanya setahun, tapi secara kelas bedanya 3 tahun. Oh, ya, emang Bang Kecepetan Bogeng- gua. Bang Bogeng ini pinter gitu. Ya, kecepetan coy. Gue 99. Kecepetan kebetulan naik kelas terus. Ya, pinter berarti kan. Naik kelas terus, tapi gue nggak pernah ranking Nggak pernah karena ranking. males. Kalau abang rajin. Males bukan berarti bodoh kan? Nah, itu dia. Betul. Jadi kayak pas udah gitu ribut tuh papuk. Pokoknya puas lah di situ. Cuman gini lucunya. Sebelum ribut udah gue lebih sedikit. Ntar geng kalau ntar udah gue pisahin jangan ngelawan ya. Begitu. Gue kalau masih ada orang yang berani gue bawa gini. Asli. Iya. Asal dia ya kalau nggak Ngaku jujur ya. tinggal jitak Ya, aja palanya. iya, makanya kita telanjangnya sini. Pokoknya kayak gitu kayak ya udah. Dan gue tuh udah gue pas banget terakhir tuh gue udah mau injek. Cuman karena gue udah janji dipisahin udah. Cuman gue gini pakai timer gitu, Bang. nggak tahu tuh dia. Enggak pakai timer. Pokoknya Berantem tek gitu. gue rasa kayak tek bisa. Cepet banget gue gitu. Iya. Cepet banget lu. Udah geng lu segini aja orang lu injek katanya. Ya Udah iyalah. tuh udah. Tapi bagusnya tadi tuh kalau dibilang kalau ada orang ini ketemu nih kita bisa ajak ke sini, kita ajak buat ngobrol. Ajak ngobrol sini. Kita tanyain tuh yang tadi tuh. Iya. Pokoknya karena dia tahu juga gue silat pada saat itu. Jadi kayak jangan keluarin silat ya, geng. Begitu. Iya, jangan keluarin silat. Cuman kan kalau tangkisan gitu karena kita terbiasa kan. Iya, refleks ya. Cuman kalau tangkisan iya tetap ke bawah, nggak mungkin bisa Oh. mau dibilang jangan pakai silat, nggak bisa. Itu tangkisannya udah ke bawah. Udah tancap begitu. Iya, makanya udah tuh udah banyak larangan cepet. Hmm. Ini nggak, udah nggak boleh ini cepet lagi. Tapi ya dibilang puas yang penting gue udah mukul gitu aja. Itu udah gua pukul. Namanya udah lari-larian tuh dia. Udah. Gue yang ngejar-ngejar pokoknya iya. Itu juga kan kata abang-abangan gue yang lain juga tuh. Udah Bang Bogeng tuh gak ada yang mau ngelawan Bang Bogeng tuh. Iya makanya gue kejar-kejar. Pakai teman abang lagi berantem apa samperin. Iya. Cabut lagi. iya. Kejar lagi. Gua kejar lagi. Kejar lagi. Akhirnya ngeladenin tuh. Iya. Karena kesel juga kalau dipukulin terus Ah. ngeladenin, cuman gue langsung diduain. Pas dua ya. Sakit hati gue jadinya kan. Asli tuh, cuman mampus tuh. Wah, enak banget kenapa? Tuh dulu tapi masih pakai ribut rebek. Ribut rebek. Karena kan tadi dibilang nggak boleh silat, cuman nangkis tuh tetap kepake. Aku pakai. Nggak bisa itu kan kayak refleks lah mas. Iya. Cuma ribut masih yang kayak orang berenang. Ribut-ribut yang kayak gitu. Udah helikopter. Iya. Udah tuh 2017. Sekarang ke 2022. Udah dua. Mau ke 2023 udah nggak pernah ribut lagi sama sekali. Sama sekali nggak pernah ribut. Gak pernah lagi bang. Nggak pernah. Berarti terakhir 2000 tadi tuh ya. Kalau dibilang situasi mau ribut selalu ada. Oh iya. Cuman- Itu kan selalu ada saya. Nah kebetulan udah ada anda Karena tuh. gua tuh. Gua Ya. jadi for information gua nih main sama Bang Bogeng nih 2018-an berarti. Jadi itu udah silat makanya gua Ya, belajar. makanya kan apa? 17 ke 18 deket dong. Dekat. Makanya Itu dia. nggak jauh-jauh lah dari gue berhenti pas udah hari. Cuman itu keadaan gue udah nggak ribut lagi. Jadi lu dengar ceritanya tuh pengen ngeliat gue gimana kan. Iya, udah masa tenang tuh. Tapi pas lo di saat lo mau ngeliat gue gimana ya lu dapetnya sabarnya gue. Itu dia.